Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang motor servo terkait introduction, working principle, dan karakteristik. Namun sebelum kita lanjut ke sesi materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fali Asmi Nabil. Saya Ayus Atayama Zora. Saya Wisnu Daru Triatmoko. Kami bertiga akan mempresentasikan terkait motor servo. Di slide ini kita akan membahas terkait pengertian dari motor servo. Motor servo adalah sebuah motor yang bisa bergerak dengan sangat presisi karena di dalamnya terdapat sistem kontrol khusus yang disebut feedback atau pengendalian loop tertutup. Sistem ini membuat motor servo dapat mengetahui dan menyesuaikan posisi porosnya dengan tepat sesuai perintah. Motor servo memiliki berbagai tingkat kekuatan, mulai dari yang bertenaga kecil, hanya beberapa watt, hingga yang besar dengan ratusan watt. Motor jenis ini sering digunakan pada alat pelacak, mesin otomatis, robotik, dan berbagai perangkat lain yang membutuhkan gerakan presisi. Motor servo bekerja dengan sinyal PWM yang dikirim lewat kabel kontrol. Lama durasi pulsa menentukan sudut posisi poros servo. Pulsa panjang atau pendek akan membuat poros bergerak ke sudut tertentu. Setelah menerima pulsa, servo bergerak ke posisi yang ditentukan dan berusaha mempertahankannya. Jika ada gaya luar yang mendorong poros, servo akan melawan sesuai torsi yang dimilikinya. Agar posisi tetap terjaga, pulsa harus dikirim terus-menerus setiap 20 menit per second. Tanpa sinyal, servo tidak tahu posisi mana yang harus dijaga. Oke, selanjutnya terdapat komponen utama pada motor servo. Yang pertama ada motor DC sebagai penggerak. Yang kedua ada gear reduksi untuk memperlambat putaran dan juga menambah torsi. Yang ketiga ada potentiometer sebagai sensor posisi poros. Dan terakhir terdapat rangkaian kontrol untuk membaca sinyal PWM. Di slide ini kita akan membahas karakteristik motor servo. Motor servo memiliki beberapa ciri khas khusus yang membedakannya dari motor DC biasa. Yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk mengatur posisi, kecepatan, dan torsi atau kekuatan putar secara sangat presisi. Jadi, kalau motor DC biasa hanya berputar terus ketika diberi tegangan, motor servo bisa berhenti pada sudut tertentu sesuai perintah sinyal kontrol. Itulah sebabnya motor servo banyak digunakan pada robotika, pesawat RC, dan sistem otomasi karena membutuhkan kontrol gerakan yang akurat. Di sini ada kabel karakteristik. Yang pertama itu ada kontrol posisi, yakni mengatur sudut dengan presisi menggunakan sinyal PWM dan feedback sensor. Lalu ada torsi. Torsi di sini memiliki torsi putar dan holding torque untuk menahan posisi di bawah beban. Lalu ada kecepatan respon. Respon cepat terhadap perubahan perintah ideal untuk aplikasi dinamis. Selanjutnya ada sistem closed loop menggunakan umpan balik atau potensioner untuk koreksi posisi otomatis. Lalu ada sudut kerja, yakni umumnya 0 sampai 180 derajat. Beberapa ada yang 270 derajat. Servo kontinuitasnya dapat berputar 360 derajat. Lalu ada konsumsi daya, membutuhkan tegangan 4,8 sampai 7,4 volt dan arus yang meningkat sesuai beban. Lalu ada jenis gear, plastik, metal, dan titanium. Selanjutnya ada akurasi gerakan, kemampuan mencapai posisi dengan error sangat kecil, pergerakannya halus. Lalu ada jenis motor internal, brush DC, brushless DC, atau BLDC, atau AC servo untuk industri. Dan yang terakhir ada ukuran fisik, mikro, mini, standar, high top, hingga giant industrial. Selanjutnya yaitu pengaplikasian. Yang pertama ada pada kamera, teleskop, dan antena. Yaitu dia berfungsi sebagai mengatur fokus dan posisi dengan presisi. Selanjutnya dapat melakukan pelacakan objek dan pengaturan sudut sinyal. Yang
Yang kedua ada elevator. Dia berfungsi sebagai pengontrol gerakan halus dan aman. Kemudian dia dapat menjaga posisi kabin di tiap lantai. Yang ketiga, pada robotika. Berfungsi untuk menggerakkan sendi lengan robot. Dan juga dapat mengatur kontrol kecepatan, posisi, dan juga torsi. Baik, selanjutnya yang nomor 4, yakni produksi industri. Robot pengelas dan pick and place, mesin bending, cutting, milling, dan konveyor. Yang kelima ada CNC dan otomasi pabrik, yakni mengatur gerakan linear atau rotari mesin, presisi tinggi untuk hasil produksi. Kemudian yang keenam, kendaraan RC dan drone, yakni sistem kemudi dan stabilisasi gimbal kamera dan kontrol arah. Pada mesin listrik, pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari motor servo. Kelebihan yang pertama dari motor servo adalah presisi dan respon yang cepat, lalu torsi besar pada kecepatan yang rendah, dan stabil, lalu mudah dikontrol dari posisinya, lalu cocok untuk robot dan sistem otomatis. Kekurangan dari motor servo ialah harganya yang cukup mahal, kontrol yang rumit, gerakan yang terbatas, boros daya, hingga tidak cocok untuk beban berat terus-menerus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi motor servo. Jalan-jalan ke Ngawi, tidak lupa membeli daun salam. Sekian dari kami, sebagai salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.